Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Nuridayah dari kelas 12 IPW 1 nomor absen 28. Saya akan mempresentasikan tentang contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di masa PPKM. Pelanggaran hak warga negara di masa PPKM. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contoh pelanggaran hak warga negara di masa PPKM adalah: yang pertama, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memenuhi. Pelindungan rakyat dari wabah pandemi COVID-19 merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak atas kesehatan. Pelaksanaan hak ini haruslah memenuhi 4 prinsip, yaitu: yang pertama, ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas. Melanggar salah satu dari 4 prinsip tersebut merupakan pelanggaran HAM karena pemerintah telah dianggap lalai atau abai terhadap kewajibannya. Namun pada masa pandemi saat ini, terdapat beberapa laporan adanya ketidakterpenuhinya layanan kesehatan masyarakat akibat kapasitas rumah sakit penuh sebagai dampak membeludaknya kasus COVID-19. Contoh pelanggaran hak yang kedua adalah tidak adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar selama PPKM berlangsung. Selama pandemi COVID-19, kasus kemiskinan dan pengangguran bertambah. Rasio logis dalam menerapkan pembatasan hak sipil harus memenuhi prinsip proporsional, kepatutan, dan asas keseimbangan. Sehingga wajib disertai adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup hak atas perumahan atau tempat tinggal, hak atas pangan, kebutuhan pokok, dan kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan fasilitas liburan atau hiburan. Pelanggaran hak warga yang ketiga, tidak adanya pertanggungjawaban atas hukum. Semenjak PPKM darurat diberlakukan, sejumlah pedagang makanan mendapat sanksi karena melanggar aturan. Mereka diantaranya adalah pedagang kecil dan pemilik warung kopi. Mereka nekat berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemberian sanksi tersebut mendapat kritik dari warganet, di mana mereka juga mengkritik adanya anak dari pejabat yang berlibur ke luar negeri di tengah PPKM darurat. Berikut ini adalah contoh visual dari pelanggaran-pelanggaran hak warga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengingkaran kewajiban warga negara di masa PPKM. Pengingkaran kewajiban warga negara adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara di masa PPKM. Yang pertama adalah tidak memenuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah upaya keselamatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Namun, sampai saat ini masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Hal tersebut merupakan pengingkaran kewajiban masyarakat terhadap upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Berikut ini merupakan penerapan protokol kesehatan 5M yang harus ditaati. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Contoh pengingkaran kewajiban yang kedua adalah tidak mematuhi kebijakan PPKM. Sejak PPKM diberlakukan mulai 3 Juli 2021, masih ditemukan banyak warga yang melanggar kebijakan ini. Pelanggaran yang dilakukan masyarakat contohnya seperti berkumpul di kafe, berkerumun di pusat perbelanjaan, berpergian keluar kota, dan beberapa pedagang yang masih nekat berjualan. Padahal pemerintah telah menetapkan sanksi pelanggar PPKM darurat berdasarkan pasal 202 KUHP
yaitu berupa pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 400.000. Pengingkaran kewajiban yang ketiga adalah penyebaran berita hoaks. Pada masa pandemi seperti ini, banyak berita hoaks yang beredar. Berita yang tidak benar itu disebarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Berita tersebut biasanya berisi isu-isu palsu dan provokatif. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk bisa memilah mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar. Kemampuan berpikir kritis masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.